Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyarul hadirin wal hadirat, mustami'in, mustami'at, yarhamuni wa yarhamukumullah dimanapun anda berada. Mudah-mudahan antum selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa semaksimal mungkin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hari ini kita masih di dalam naungan di bawah cerita Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, seperti kemarin yang kita sampaikan, orang pertama kali yang iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya iman kepada Nabi di awal, tapi beliau habiskan, beliau menyupport dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah orang yang kaya raya, hartanya dihabiskan semuanya untuk dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibantu, Nabi ingin membebaskan budak-budak yang sudah masuk Muslim, sudah masuk ke agama Islam, Muslim, budak yang Muslim. Itu Nabi dibantu oleh Siti Khadijah dengan hartanya agar Nabi bisa membeli budak tersebut dan dimerdekakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tidaklah Nabi mendapatkan kesulitan di dalam harta, di dalam uang untuk berdakwah, kecuali dekeng beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha selalu siap menyupport Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dengan harta, ma'asyarul hadirin wal hadirat, bahkan setiap Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dengan membawa rasa capek, membawa rasa sedih karena diganggu, dicaci, ditolak mentah-mentah oleh orang-orang kafir Mekah. Beliau selalu mendapatkan kehangatan di dalam rumah, yaitu bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Setiap Nabi pulang dengan rasa yang muka yang suram karena capek berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu disambut dengan senyuman yang manis di dalam rumah oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika orang-orang Mekah, kafir Mekah, mengepung atau embargo Nabi besar Muhammad SAW selama 3 tahun di lembah Abi Talib, Wadi Abi Talib. Di situ Nabi Muhammad SAW beserta orang-orang yang iman Islam dari keluarga Nabi itu diembargo sama orang kafir Mekah. Tidak boleh keluar dari lembah tersebut, dan yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam lembah tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Ma'asyarul hadirin, bayangkan 3 tahun diembargo di lembah. Lembah itu tidak ada tempat tinggal, kemah-kemah mereka tinggal selama 3 tahun. Di situ juga Sayyidah Khadijah tidak keluar dari lembah kecuali dia bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau habiskan hartanya untuk membeli makanan, beliau habiskan hartanya untuk membeli pakaian, karena banyak yang tidak punya makanan, banyak yang tidak punya pakaian, dihabiskan hartanya oleh Sayyidah Khadijah untuk dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Sampai di akhir masa-masa embargo Nabi 3 tahun itu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha berpulang ke rahmatullah, meninggalkan dunia yang fana ini, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 11 Ramadan. Beliau meninggal ketika masih di embargo bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggalkan daripada kesan yang luar biasa dalam berjihad di jalan Allah, dalam menyupport dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, ma'asyarul hadirin, tidak heran Nabi besar Muhammad SAW tidak bisa melupakan daripada cinta dan pengorbanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri kedua Nabi besar Muhammad, istri termuda, satu-satunya istri perawan Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Ma ghirtu ala imra'atin mithla ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu dengan perempuan yang lain seperti aku cemburu kepada Khadijah. Ini sesuatu yang aneh. Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Nabi tidak menikah dengan perempuan lain di masa Sayyidah Khadijah. Selama di zaman hidupnya Sayyidah Khadijah hanya bersama Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, baru Nabi menikahi Aisyah, baru Nabi menikahi Saudah, menikahi Hafsah.
Tapi Siti Aisyah, walaupun Siti Khadijah sudah meninggal, beliau masih cemburu dengan Sayyidah Khadijah. Saking apa? Kata Sayyidah Aisyah, karena Nabi Muhammad tidak pernah lepas mulutnya daripada menyebut Khadijah, 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 dikit-dikit Khadijah. Suatu hari datang satu perempuan yang tidak ada yang mengenalnya di kota Madinah. Ketika Nabi melihat perempuan tersebut, dimuliakan sama Nabi, diberi hadiah macam-macam. Ketika perempuan tadi pulang, Sayyidah Aisyah bertanya istri-istrinya, "Ya Rasulullah, siapa tadi perempuan itu? Kami tidak kenal." Apa kata Nabi? "Oh, itu adalah orang yang sering datang ke rumah kami dulu bersama Khadijah." Ternyata perempuan itu adalah teman istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyidah Aisyah tidak pernah cemburu dengan istri yang lain yang masih hidup, tapi yang beliau cemburui adalah istri yang sudah meninggal, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena apa? Karena mulut Nabi tidak pernah lepas daripada menyebut yang namanya Khadijah, Khadijah, Khadijah. Itulah cinta yang luar biasa dari Nabi besar Muhammad SAW untuk Sayyidah Khadijah. Nabi mengatakan, "Aku tidak pernah digantikan oleh Allah dengan perempuan yang melebihi Khadijah." Nah, ini termasuk kelebihan Sayyidah Khadijah, bahwasanya cintanya luar biasa dari Nabi untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Juga kata Nabi, "Anak-anakku semua dari Khadijah." Istri-istri yang lain tidak memberi Nabi anak kecuali Sayyidah Khadijah. Ada satu, bukan istri, budak perempuan, amah, namanya itu Maryah Qibtiyah, memberikan satu anak yang bernama Ibrahim. Tapi kalau istri yang lain tidak ada yang memberikan anak kecuali Khadijah. Termasuk kelebihan Sayyidah Khadijah. Kata Nabi besar Muhammad SAW, "Wahai Khadijah, malaikat Jibril barusan datang mengirimkan salam untukmu dan membawa salam dari Allah untukmu, wahai Khadijah." Jadi orang satu-satunya yang pernah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah meninggal di bulan suci Ramadan, lebih tepatnya tanggal 11 Ramadan, dan dikuburkan bil Hajun di komplek Al-Ma'la, perkuburan yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai sekarang masih diziarahi, makmur, penuh dengan barokah tempat itu. Banyak orang-orang yang punya hajat ketika tawassul dengan Sayyidah Khadijah, dikabulkan doanya, tawassulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah, yang dimasukkan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah, istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah bersama mereka orang-orang mulia di bawah naungan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.